baik sepanjang tahun ini, di minggu yang terakhir di bulan Desember tahun 2024 ini. Saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada, amin saudara. Karena itu sama-sama kita mau berdoa untuk kasih karunia Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Bapa terus kayak mau naikkan ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu. Karena sudah terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kami kecap dan kami lihat sepanjang tahun ini. Kami sungguh bersyukur akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk bukti nyata kasih-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus kami memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu segala yang terbaik sudah kami terima dan sudah Kau percayakan atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau beracara dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau hadir. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Sukacita sejati kami hanya dapatkan di dalam Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku.
Kecaplah dan lihatnya betapa baiknya Tuhan. Dan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saya percaya Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia selalu baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Percaya, katakan amin. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Boleh sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Tuhan baik, Tuhan mengasihi saudara. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan.
katakan kebaikan Tuhan pasti akan bersuka cita. Amin. Boleh berikan tos di kiri kananmu, katakan bersuka cita lah. Come on. Haleluya. Yeay. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. BFD Church. Haleluya. Yes, amin. Bersama-sama naikkan pujian ini. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Lebih lagi bersukacita dalam Tuhan. Oh, oh, yeah. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Dengan iman bersama katakan, Ku yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, katakan haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita. Yes, amin. Oh, pengharapan kami Tuhan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita boleh bertepuk tangan di atas kepala bersama kabar. Asik, haleluya. Oh, haleluya. Sama-sama surga. Wah, oh, oh, oh. Wah, oh, oh, oh. Haleluya. Wah, oh, oh, oh. Wah, oh, oh, oh. Kaulah sukacita. Yang bersukacita kemana? Jemaat yang di rumah mari bersukacita bersama-sama. Tapi kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, tapi kekuatan, haleluya. Boleh sekali lagi katakan, yeah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kami kekuatan, haleluya, bersuka. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Tuhanlah sukacita kita. Amin. Amin. Dalam pergumulan, dalam tantangan masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan sumber sukacita yang terus memberikan kita kekuatan. Sebab firman Tuhan katakan sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat sepanjang tahun 2024 Kau menyertai kami Tuhan. Beberapa hari lagi kami akan mengakhiri tahun ini. Kami percaya kami mampu, kami kuat semua karena Tuhan. Biarlah hidup kami terus mempermuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Thank you Jesus.
Engkaulah Tuhan kami. Yes, amin, amin. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan bagi kami Tuhan. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Katakan sampai selamanya. Oh haleluya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sekali lagi bersama serukan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Oh, satu-satunya pengharapanku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yes, amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Jemaat GBD PSD yang diberkati luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa di tahun ini, di akhir tahun ini kami akan mendapatkan sesuatu hikmat yang luar biasa daripada-Mu. Melalui firman-Mu, Kau pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu dengan bahasa dan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Biar setiap firman yang kami dapat bisa kami renungkan dan bisa membuat kekuatan dan bekal buat kami untuk tahun yang akan datang juga Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Sebelumnya saya ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Also Happy Holiday. Saya berharap semua jemaat BSD diberkati Tuhan dan berkat selalu dilimpahkan. Dan di Christmas season ini kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan berikan tema in every season atau di dalam setiap musim. Kita sudah melewati tahun 2024. Banyak kejadian-kejadian baik itu yang baik atau kejadian-kejadian yang kurang mengenakkan atau mungkin bahkan sebagian mengalami kejadian yang tidak baik. Tapi apapun itu adalah sebuah musim dalam kehidupan, sebuah siklus dalam kehidupan yang kita tidak bisa hindari. Tetapi yang paling penting adalah kita bisa menyadari bahwa ada Kristus di dalam setiap orang percaya yang berada di dalam setiap musim. Baik dalam keadaan suka, duka, pergumulan maupun saat kita di atas, kita di bawah, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Mari sebelumnya kita baca sama-sama dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Tapi saya akan bacakan cuplikan-cuplikan ayat untuk mempersingkat waktu. Yang pertama di ayat yang pertama, Pengkhotbah 3 ayat 1. Ada sebuah musim untuk segala sesuatu, juga untuk setiap kesenangan di bawah langit ada saatnya. Jadi nggak ada yang kekal, di bawah langit ini tidak ada yang kekal. Jadi sebagai orang percaya, fokus kita harus kepada kekekalan, fokus kita harus kepada Yesus. Karena di dalam kerajaannya segala sesuatu itu kekal. Tapi kalau kita fokus kepada dunia yang tidak kekal, yang tadi dikatakan ada saatnya lahir, ada saatnya mati, ada saatnya menanam, ada saatnya mencabut yang ditanam, ada saatnya merobohkan, ada saatnya membangun, ada saatnya tertawa, ada saatnya meratap. Jadi tidak pernah stabil kehidupan ini. Jadi kalau kita fokus kepada dunia, maka hidup kita juga akan naik turun seperti dunia. Perasaan kita akan naik turun seperti dunia.
Maka itu firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Nah, seringkali kita kurang mengerti bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu, padahal tidak dalam segala sesuatu, tidak dalam setiap musim hidup kita baik. Kalau hidup kita dalam keadaan tidak baik, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Kita tidak bisa mengerti itu karena fokus kita salah. Kalau fokus kita kepada kekekalan, fokus kita kepada Yesus yang sudah mati buat kita. Yang Tuhan sudah berikan anaknya yang tunggal untuk menebus saudara dan saya. Dia sendiri turun dari surga, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, supaya bisa disalib menebus dosa saudara dan saya. Kalau kita fokus kepada itu, kita mengerti dengan iman kita, foundation of faith yang benar, maka kita sadar bahwa buat apa aku takut? Saya tidak bilang bahwa orang Kristen nggak boleh sedih, orang Kristen nggak boleh takut, nggak mungkin. Kita adalah manusia, kita bisa kecewa, kita bisa sedih, kita bisa takut, kita bisa marah. Tapi di dalam segala hal Tuhan bilang, mengucap syukurlah. Dalam marah, takut, kecewa, sedih, kalau kita fokusnya benar, kita akan segera sadar dan bangkit. Kita akan segera tahu bahwa semuanya itu sementara, ada musimnya. Kesedihan kita sementara, pergumulan kita sementara. Seperti Tuhan katakan bahwa janjinya seperti fajar pagi hari. Bahwa kita meratap di malam hari, pada saat pagi berkatnya selalu baru. Kalau kita bisa fokus seperti itu, maka kita bisa mengucap syukur. Di dalam badai sekalipun, kita tetap bisa menyembah Dia, mengucap syukur, dan tetap melayani Dia. Mari kita baca selanjutnya. Di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Aku telah melihat pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada anak-anak manusia untuk melatih mereka. Tuhan memberikan pekerjaan. Itu termasuk pergumulan, termasuk masalah, termasuk tantangan kehidupan. Itu sebuah pekerjaan yang Tuhan berikan buat kita. Untuk apa? Jelas dikatakan di sana untuk melatih mereka. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Dia juga telah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sehingga tidak seorang pun dapat memahami. Perhatikan sini. Tidak seorang pun dapat memahami pekerjaan yang telah Tuhan perbuat dari awal sampai akhir. Di ayat yang ke-11 saya ingin jelaskan dulu di sini. Di situ dikatakan, Dia telah memberikan kekekalan dalam hati kita. Berarti kalau Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita, maka diharapkan kita punya fokus, kita punya iman terhadap kekekalan. Namun demikian, ketika Dia sudah berikan kekekalan buat kita, iman kepada kita untuk mengerti dan percaya dalam hidup yang kekal, dalam keselamatan, percaya kepada Yesus, di lain sisi Dia katakan, sekalipun kamu punya iman dan hati yang kekal, namun tidak seorang pun dapat memahami pekerjaan yang akan aku perbuat dari awal hingga akhir. Di sini seakan-akan ada kontradiksi. Yang satu Tuhan berikan kekekalan katanya, tapi di lain sisi kita tidak bisa memahami kekekalan. Sekali lagi, Tuhan berikan kekekalan kepada kita, hati yang mengerti kekekalan, tapi kita sendiri tidak bisa mengerti sepanjang perjalanan hidup kita sampai kekekalan itu apa saja yang akan terjadi. Kenapa ini terjadi? Kenapa aku mengalami hal ini? Kenapa milikku diambil dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak akan mengerti. Kenapa? Di ayat yang atas tadi Tuhan bilang untuk melatih imanmu. Supaya di dalam ketidakmengertian kita, kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya katakan ini istilah dengan the art of not knowing, atau seni untuk tidak mengetahui. Saudara tahu surprise, di dalam musim Natal kadang kita memberikan hadiah surprise. Anak-anak di sekolah kadang ada secret Santa, mereka bertukar hadiah. Yaitu tidak diberitahukan hadiahnya apa, surprise. Kadang kalau ada anak ulang tahun, anak kita berikan surprise.
istri kita, pasangan kita, suami kita, kalau mereka ulang tahun kita berikan surprise. Surprise adalah sesuatu kejutan yang baik yang mereka mereka tidak mengerti, belum tahu sebelumnya. Apalagi anak saya biasanya kalau sudah mau ulang tahun, dia selalu tanya, "Daddy, hadiahnya apa? Daddy, hadiahnya apa?" Saya bilang surprise. You nggak perlu tahu. Dia selalu tanya, "Ayolah beritahulah, aku kepingin ini, aku kepingin itu, aku kepingin ini." Dia berikan list yang panjang. Seperti waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita punya daftar yang panjang. Tapi sebagai orang tua kadang kita ketawa. Kita kadang tersenyum. Kenapa? Kita lihat listnya anak kita ini barang-barang yang jauh lebih murah atau mungkin hal-hal yang nggak terlalu penting yang kita bisa belikan setiap hari. Tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya kita sedang mempersiapkan hadiah yang jauh lebih bagus, jauh lebih baik, jauh lebih mahal. Tapi kita nggak kasih tahu dulu. Tiba-tiba pada hari hanya anak itu menanti. Mungkin dalam setiap list, dalam daftar yang dia inginkan itu akan diberikan oleh kita ayahnya. Tapi ternyata kita berikan hadiah yang sama sekali berbeda dengan daftar yang dia sudah tulis. Tapi ketika dia lihat hadiah itu dia kaget. Wow, terima kasih Daddy, thank you Daddy, thank you Mami. Saudara, bukankah itu seringkali hampir sama seperti kita? Kita punya list doa, berkati aku ini. Tuhan jadikan aku dengan si dia. Aku mau rumah yang itu. Dapatkan aku pekerjaan yang ini. Kadang Tuhan juga begitu, kamu gak perlu tahu. Karena aku tahu yang lebih baik. Kenapa kamu gak perlu tahu? Untuk melatih imanmu supaya kamu tetap percaya kepadaku. Jalani saja kehidupanmu, jalani saja dengan percaya, nanti pada akhirnya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan pada saatnya nanti tiba-tiba kairos Tuhan. Di sini dikatakan indah pada waktunya. Ketika segala sesuatu terjadi indah pada waktunya, pada saat itu Tuhan akan reveal, Tuhan akan nyatakan, ini loh yang aku sudah persiapkan. Tadinya kamu gak mengerti, terus mengeluh, terus tanya, berdoa. Kenapa? Kenapa nggak diberi yang ini? Kenapa nggak beri yang itu? Karena aku tahu yang terbaik. Aku mau berikan yang terbaik buat kamu. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan, apa yang dahulu sudah ada, itulah yang ada sekarang. Dan apa yang akan ada, itu sudah ada sejak dulu. Dan Tuhan mencari apa yang sudah berlalu. Apa maksudnya? Tuhan bilang begini, kalau kamu perhatikan musim ini sebenarnya nggak ada yang baru. Musim hidup kita ini mengulang saja dari sejarah. Makanya ada istilah history repeat itself. Atau sejarah itu selalu mengulang. Kita baru saja nggak lama kemarin mengalami pandemi. Kita anggap itu sesuatu yang disaster, yang gede banget. Yang sudah membuat seluruh orang dunia takut. Padahal itu pernah terjadi sebelumnya pandemik. Bahkan beberapa kali. Mulai dunia yang belum modern sampai dunia yang lama, bahkan sampai dunia modern yang baru saja kita alami. Pandemik terjadi. Resesi apalagi sering terjadi. Perang beberapa kali terjadi. Jadi semua yang terjadi hari ini itu pernah terjadi sebelumnya. Apa poinnya? Poinnya adalah Tuhan ingin memberitahu kita jangan takut. Sebab aku memegang kendali musim, aku memegang kendali keadaan. Bahwa yang kamu alami sekarang ini bukan sesuatu yang baru. Kalau bukan sesuatu yang baru dan pernah terjadi, artinya aku tahu jawabannya, aku tahu jalan keluarnya. Aku yang mengendalikan semuanya, kamu hanya perlu percaya. Jadi apa? Saya berikan 3 poin singkat. Yang pertama, tadi dikatakan segala sesuatu ada musimnya. Jangan overreact. Jangan reaksi berlebihan. Bahasanya itu jangan lebay. Kalau kita mengalami sesuatu jangan seakan-akan dunia ini sudah mau kiamat. Kita sudah tertimpa sesuatu yang malang begitu. Kita harus punya mental bounce back mentality. Apa itu bounce back mentality? Mentalitas untuk bangkit kembali. Saudara tahu bola karet? Bola karet itu kalau dilempar ke bawah, dibenturkan ke bawah, semakin keras bola itu dibenturkan ke bawah, dia akan membal ke atas semakin tinggi. Nah mentalitas seperti itu yang Tuhan mau untuk kita miliki.
Ketika kita terhempas ke bawah, tiba-tiba kita terjatuh atau dijatuhkan, whatever it is, kita harus bangkit kembali lebih tinggi. Segala sesuatu ada musimnya. Sehingga jangan khawatir, jangan terlalu berlebihan, jangan seakan-akan sudah gak tertolong. Wait, tunggu. Hiduplah dengan setia dan tetap andalkan Tuhan. Saudara tahu pohon palem yang ada di pesisir pantai. Pohon itu seakan-akan tinggi, tipis, kurus. Tapi ketika ada badai besar, ada hurricane, bahkan ada tsunami melanda, begitu kencang mereka melanda ke daratan, yang kena pertama kali itu adalah pohon palemnya. Karena dia ada di pesisir. Ketika dia kena angin, badai, bahkan tsunami, itu pohon akan melengkung. Tapi konon, kata ahli, pohon palem itu bisa melengkung, mempunyai kelenturan dari atas, paling atas itu hingga menyentuh tanah, dia bisa melengkung tanpa tercabut dari akarnya. Itulah orang Kristen seharusnya. Kadang kita dibenturkan, dilengkungkan, dibengkokkan sampai di titik terendah. Jangan sampai akar iman kita tercabut dari Tuhan. Ketika badai itu melanda daratan, saudara tahu apa yang terjadi? Rumah-rumah hancur, mobil-mobil terbawa arus, bahkan manusia banyak yang menjadi korban. Tapi setelah badai itu selesai dan air itu kembali ke lautan dan tsunami itu reda, semua daratan menjadi hancur. Cuma ada satu yang tidak hancur dan dia bangkit kembali, yaitu pohon palem. Dan saudara harus menjadi seperti pohon palem itu. Apa yang membawamu naik dan apa yang membawamu turun, itu adalah sebuah proses kehidupan untuk melatih kita yang selanjutnya akan menentukan engkau akan naik, engkau akan tetap di atas, atau engkau akan semakin turun. Responmu itu penting sekali. Maka itu hal yang kedua, poin yang kedua adalah kairos Tuhan. Dikatakan bahwa pekerjaan ini aku berikan kepada manusia untuk melatih iman mereka. Saudara, Tuhan bilang segala sesuatu indah pada waktunya. Sementara aku memberikan pekerjaan kepadamu, kerjakan dengan hormat akan aku. Sehingga pada waktunya nanti kamu akan menerima segala sesuatu yang baik. Dan pekerjaan itu seringkali kita tidak mengerti. Seringkali sesuatu yang membuat kita dirugikan, membuat kita dikhianati, membuat kita kehilangan, membuat kita dirugikan. Padahal kita sudah memberi yang terbaik, kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang setimpal. Kadang kita tidak mengerti karena apa itu terjadi. Tuhan katakan itu adalah kairosku untuk melatih engkau. Itu adalah waktu yang aku pakai untuk melatih engkau. Karena apa? Karena segala sesuatu, kembali ke poin yang pertama tadi, ada musimnya. Jadi untuk melewati setiap musim supaya kamu bisa tetap ada di atas. Setiap musim kamu dapat lalui dan kamu akan tetap kuat di dalamku. Aku akan melatih di dalam setiap musim itu. Supaya semakin hari engkau akan semakin kuat. Iman itu adalah sebuah awal dari pemahaman. Jadi kalau kita nggak ngerti sesuatu, yang penting kita punya iman dulu. Jangan dibalik, sekali lagi saya ulang. Iman adalah awal dari sebuah pemahaman. Jangan dibalik. Gue mau paham dulu baru gue percaya. Aku mau sentuh engkau dulu Tuhan. Kalau aku sentuh beneran itu engkau baru aku percaya. Tidak. Sebaliknya, kebalik. Tuhan bilang kamu percaya dulu baru kamu akan mengerti. Kamu gak bisa ikut aku, mau mengerti dulu baru percaya. Gak bisa, karena kamu gak akan mengerti perbuatanku sejak awal sampai akhir. Jadi kamu percaya dulu. Setelah kamu percaya, nanti kamu akan mengalami ups and down. Kamu tetap andalkan aku, pada akhirnya iman itu akan menghasilkan pemahaman. Menghasilkan pengertian dan memberikan hikmat kepada setiap kita. Makanya kalau saudara lihat, saudara-saudara kita orang-orang percaya yang banyak mengalami badai, terus bangkit dari badai, mengalami permasalahan terus dipulihkan dari permasalahan, mereka pasti, saya katakan 100% pasti adalah orang-orang yang lebih berhikmat.
Orang-orang yang lebih kuat imannya, orang-orang yang lebih matang di dalam Kristus. Kadang kenapa kita lihat orang-orang tertentu kelihatannya tenang? Bukan karena mereka hebat, karena mungkin mereka sudah mengalami badai yang besar dan mereka berhasil bersama-sama dengan Tuhan dipulihkan dan mengerti ternyata pekerjaan Tuhan seperti itu. Sama seperti nabi-nabi, orang-orang pilihan Tuhan dalam firman Tuhan kita lihat. Orang yang lihat cuma Daud mengalahkan Goliat. Orang tidak lihat Daud sebelumnya itu sudah perang, sudah membunuh banyak binatang buas. Itu nggak ada yang lihat. Orang cuma lihat dia membunuh Goliat. Kadang kita lihat orang-orang hebat yang begitu hebat melewati sebuah permasalahan besar. Kita pikir dia adalah orang yang hebat langsung. Tidak, engkau tidak lihat bagaimana sebelumnya dia menabur air mata. Menabur benih yang hanya Tuhan yang tahu. Nah itu Tuhan ingin kita lakukan. Kita mau menabur, kita mau tetap berbuah di dalam musim-musim yang kering. Kita tetap mengandalkan Dia. Semua ada musimnya. Ada musim saat Daud menjatuhkan Goliat. Ada musim di saat Daud diremehkan oleh ayahnya. Dibiarkan dia mengembalakan 2-3 ekor kambing di padang rumput sendirian. Ada musim saat Daud diangkat. Dipuja-puja semua Israel. Ada musim saat Daud dikejar-kejar Saul. Sampai dia sembunyi di Adulam. Sampai dia lari dan berpura-pura gila. Ada musim saat Daud diurapi menjadi raja dan mempersatukan seluruh Israel. Semua ada musimnya. Ada musim saudara pernikahanmu bahagia luar biasa. Tapi ada musim di mana pernikahanmu mengalami challenging, tantangan, challenge. Ya di mana mungkin anakmu, mungkin gara-gara ekonomi, gara-gara apa saja itu bisa terjadi. Kesehatanmu mungkin selama ini kau pikir, wah sehat. Kesehatanku gak ada masalah, prima. Ya aku nge-gym rutin, semuanya makan sehat. Terus tiba-tiba boom sakit. Saya punya teman seperti itu. Dan dia gak ngerti kenapa ini terjadi Tuhan. Aku sudah jaga makan, aku sudah olahraga rutin dan seterusnya. Semua ada musimnya. Jadi gini, sekali lagi kalau engkau fokus kepada musim, engkau fokus kepada dunia, engkau tidak pernah akan mengerti. Satu. Kedua, engkau akan mudah kecewa. Dan yang ketiga, yang paling bahaya, engkau bisa meninggalkan Tuhan. Tapi pada saat engkau fokus kepada Tuhan, mungkin musim-musim yang terjadi tidak baik. Mungkin musim yang terjadi sesuatu yang kita tidak mengerti, tapi aku tetap mengandalkan Tuhan. Disitulah Tuhan katakan letak kekuatanmu. Dan disitulah engkau akan segera mengalami pertolongan. Poin yang ketiga yang terakhir. Dikatakan tadi di dunia ini tidak ada yang baru. Semuanya ini mengulang. Sejarah yang diulang dengan kemasan yang lebih modern saja. Kalau saudara lihat, saudara pindah kerja. Ada oknum-oknum, aktor-aktor yang menjengkelkan. Ada oknum-oknum, aktor-aktor yang menyenangkan. Ada mereka-mereka yang menolong kita saat kita menjadi orang baru. Ada orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Kita pindah 10 kerjaan, akan ada orang-orang yang sama. Hanya dengan peran yang berbeda-beda. Sama di gereja juga begitu. Ada tipe orang yang begitu ringan tangan membantu. Ada orang yang kalau pelayanan harus dipaksa. Ada orang pelayanan harus nampil. Ada orang kalau pelayanan gak mau nampil. Di setiap gereja ada orang-orang seperti itu. Semuanya ada, cuman mengulang saja. Semuanya dengan kemasan yang baru. Jadi kalau kita punya hikmatnya, kita harus belajar dari sejarah. Guru sejarah saya pernah ngomong sama saya, pemimpin-pemimpin yang baik itu selalu belajar dari sejarah. Dia lihat kenapa bangsa ini bisa terkenal, kenapa bangsa ini bisa berhasil, dan kenapa bangsa ini bisa hancur. Dari sejarah itu mereka belajar untuk mengulangi yang baik, memperbaiki yang baik, dan jangan mengulangi yang buruk. Tapi kalau kita lihat, kebebalan manusia seringkali membuat lebih cenderung mengulangi yang buruk daripada mengulangi yang baik. Kenapa? Karena yang buruk jauh lebih mudah dilakukan. Yang buruk itu lebih murah. Yang buruk itu lebih gampang. Dan yang buruk itu seringkali lebih nyaman dengan daging kita. Makanya kita sering mengulang sesuatu yang buruk. Papanya suka nyeleweng, anaknya suka nyeleweng. Terus
papanya hidup gak sehat, makan sembarangan. Anaknya hidup gak sehat, makan sembarangan. Ya kan, susah kan kalau papanya hidupnya gak sehat, ngerokok, makan sembarangan. Terus tiba-tiba anak yang dilahirkan dari keluarga itu, dia ngomong, enggak, aku mau berubah, aku gak mau seperti papaku, aku mau sehat, aku mau kuat. Bisa, ada. Tapi sukar, tapi jarang, tapi sulit. Maka itu sama di dalam iman kita. Tuhan sudah berikan Bible. Bible ini life story, kisah nyata. Bible ini true story, kisah yang beneran terjadi. Bible ini love story, kisah cintanya Tuhan. And Bible ini history atau sejarah. Kenapa Tuhan berikan Bible kepada manusia? Supaya manusia bisa belajar dari sejarah. Bagaimana Musa disertai Tuhan, bagaimana Yusuf bisa lari dari masalah dan akhirnya menang. Bagaimana Daud tetap mengandalkan Tuhan sampai membunuh raksasa. Kita belajar dari sejarah itu. Tapi buat kita yang tiap minggu bahkan kita mendengar khotbah. Tiap saat mungkin kita mendengarkan khotbah di YouTube di mana. Tapi untuk mengulangi yang baik itu susah. Kita lebih cenderung mengulang yang buruk sekalipun sejarah sudah ngomong. Jangan tabur yang buruk, kami akan menuai badai. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan melakukan hal-hal yang jahat dan najis di hadapan Tuhan. Sudah dibilang jangan, tapi kita masih terobos. Karena apa? Karena enak buat daging kita. Yang ketiga, poin ketiga saya ulangi, dunia ini tidak ada yang baru. Jadi kalau kita mau hasil yang baik, jangan mengulangi yang buruk. Albert Einstein pernah mengatakan hanya orang gila yang melakukan kesalahan berulang-ulang yang sama dengan berharap mendapatkan hasil yang baik, yang baru. Nggak ada. Kalau kamu mengulangi masalah yang salah, yang sama berulang-ulang, hasilnya akan tetap error. Tapi kalau kamu bangkit dan mencoba melakukan sesuatu yang baik, yang baru, hasilnya pasti akan berubah. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Your Bible, read your Bible. Baca Alkitabmu, renungkan Alkitabmu. Maka itu saya tutup dengan ayat terakhir. Di Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya hendaklah engkau sungguh-sungguh menjadi kuat dan berani. Bertindaklah dengan hati-hati sesuai segala hukum yang telah diperintahkan hambaku Musa kepadamu. Bertindak hati-hati sesuai hukum yang diperintahkan Musa hambaku. Janganlah menyimpang dari padanya ke kanan atau ke kiri supaya engkau sukses, engkau berhasil, engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan kitab Taurat ini harus selalu kamu baca, perkatakan, renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan selalu berhasil dan beruntung dan engkau akan menjadi makmur. Tuhan katakan belajar dari sejarah. Karena sejarah itu mengulang. Kalau kamu belajar dari firman Tuhan, kamu belajar dari sejarah, kamu akan bertindak hati-hati. Kamu mengulangi berkat, jangan mengulangi kutuk. Kamu mengulangi segala sesuatu yang baik, mujizat-mujizat yang pernah terjadi. Kamu mengulangi iman yang Musa lakukan. Kamu mengulangi iman yang Abraham miliki. Kamu mengulangi David atau Daud bagaimana dia menyembah aku. Kalau kamu ulang yang baik, kamu akan mendapatkan hasil yang sama, yang baik, bahkan lebih baik. Tapi kalau kamu ulangi apa yang Saul lakukan, kamu ulangi apa yang Yudas lakukan, kamu ulangi apa yang orang-orang gagal dalam firman Tuhan lakukan, kamu akan mendapatkan hasil yang sama. Maka itu jemaat BSD, saya sekali lagi ingatkan di akhir tahun ini, mari kita review semua apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini. Apakah Anda sudah melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang disebut kebajikan, yang disebut sesuatu yang baik di mata Tuhan? Atau kalau kita melakukan hal-hal yang bahkan sebaliknya menentang kebenaran firman Tuhan? Apapun itu, berita baiknya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh anugerah. Dia mengampuni dan selalu memberikan kesempatan yang kedua. Mari kita masuk ke tahun depan sebagai tahun dengan musim yang baru, new season buat kita. Mari kita mulai tabur yang baik. Kita start the new year with something good.
sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, penyembahan yang harum di mata Tuhan. Dan lihat, kalau kau sepanjang tahun menghormati Tuhan, maka sekalipun orang bilang tahun 2025 bukan tahun yang baik, tahunnya resesi, tahun yang sukar dan seterusnya, nggak peduli saudara. Kalau engkau menghormati Tuhan, saya berdoa buat semua jemaat GBD BSD bahwa tahun 2025 adalah tahun yang penuh pemulihan, tahun yang penuh kesembuhan, tahun yang penuh mujizat, penyertaan Tuhan. Dan apa yang hilang di tahun ini akan digantikan berlipat-lipat ganda di tahun depan. Sekali lagi saya ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami lebih lagi di tahun depan, tahun 2025. Dengan kemenangan, dengan penyertaan yang sempurna. Sehingga berkat-berkat-Mu yang baru selalu dilimpahkan buat kami. Berkati semua gembala yang ada tempat ini, Pak Budi, istri dengan semua anak-anak mereka, wakil gembala dan staf pengembalaan dan semua pengerja yang ada di GPT BSD ini. Berkati mereka dengan roh yang menyala-nyala, dengan hikmat, dengan kemampuan untuk melayani jemaat tempat ini secara luar biasa. Dan hamba berdoa, gereja ini akan selalu memuliakan Tuhan dan akan ada perkenanan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan sekali lagi meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, seberapa banyak yang diberkati lewat firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Gusti Agung. Terima kasih Pastor. Dan saya mau menyapa bagi setiap jemaat yang mungkin baru pertama kali datang di BSD Church, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, welcome home. Kalau belum ada gereja yang menetap, mungkin boleh bisa bergabung di tempat ini di BSD Church, sama-sama kita bertumbuh bersama, melayani Tuhan bersama-sama. Kita akan menyaksikan pengumuman, silakan multimedia. Mari sama-sama kita satukan hati kita sebelum kita memberikan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami, menegur kami Tuhan. Terus Tuhan, isi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Terus Tuhan, kami mau bukan hanya menjadi pendengar tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kami memberi bukan karena kami ingin diberkati, tapi kami beri karena Kau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Karena kasih-Mu telah begitu besar atas kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Biarlah persembahan syukur ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara.
Berikan tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan dengan segala ucapan syukur kami. Terima kasih buat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah kami sepanjang hari ini. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati, dan kami terlampau yakin dan percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Memberkati setiap persembahan dan perpuluhan yang sudah jemaat-Mu berikan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap taburan sudah jemaat Tuhan dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit untuk setiap umat-Mu yang sudah membalikan perpuluhan milik Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang boleh menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menyongsong kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Sampai santai, Tuhan Yesus memberkati.